Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat hari lambu aja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sidang pengajian yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini saya bisa hadir. Kadang-kadang come-come yo pengurus. Kadang-kadang hadir, kadang-kadang enggak. Hari ko alhamdulillah sudah 2 bulan berturut-turut saya sudah hadir, insyaallah. Mudah-mudahan yang hadir malam ini Allah sehatkan selalu, amin. Allah murahkan rezekinya, tak kurang suatu apapun, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaji awak malam ko adalah menyambung. Lu tekan nama bulan potong kaji awaknya. Kau menyambung ke malam ko? Kemarin atau bulan November kita bicara tentang pokok-pokok larangan Allah. Ya. Ada 10. 5 bersampen bau. Itu kan namanya? Enggak kan? Yang 5 itu kemarin adalah jangan melakukan dosa syirik, jangan durhaka kepada ibu bapak, jangan membunuh anak karena takut miskin. Lah, jadi jangan membunuh anak karena takut miskin. Jangan melakukan perbuatan keji, paksa, pawahis. Dan jangan membunuh manusia kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 5 nombor petang. Sekarang masuk kepada yang nomor 6. Jadi nomor 6, 7, 8, 9 ada pada ayat 152. 153 satu ayat saja. Apa yang ke-6? Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Hatta yablugha asuddahu. Hingga inyo la cadia. Kau apa mau kasih kau ya? Ado pajedonya dia anak yatim piatu. Ayah kayo. Roto banyak. Jadi ada orang tukang mengurus anak kodo. Ada lah entah mama, entah datu, entah sapolan sesak sana. Inyo mengurus lah. Kau tiada ayat kau. Siapa yang menjadi walinya anak tersebut? Menjalang inyo kadang. Jadi apa maksudnya wala taqrabu itu? Jangan dekati. Apa maknanya? Jangan menyalahgunakan piti anak yatim tu. Tak piti anak yatim awak nanti mensaji ke dah.
piti anak yatim awak kau di masjid tu lain loro pembahasan lah. Namun hak anak yatim tu tetap dikasih. Kalau di Bukit Agung kau piti anak yatim lu sekali berapa bagiin? Hah? Sekali setahun. Dan sekali sebulan le jua. Le jua. Itu sama lah dengan Nurul Islam ya. Jadi memang tidak sama pembahasan ayat itu kalau yang turun Pak. Kalau yang ayat ini menceritakan bagaimana penggunaan piti anak yatim ko ayah meninggal pajero. Di kalau disebut yatim, kalau ayah meninggal, kalau ama meninggal, apa nama? Piatu. Dalam kamus bahasa Arab tidak ada piatu itu. Ya adanya yatim. Indonesia cuma yang menganut piatu. Ya. Kalau ayah meninggal, berarti dia nak yatim. Kalau ama meninggal ya belum lagi dah nak piti anak yatim saja dah. Nah, mau parah lah pada apa lebih ya. Nya kalau ama meninggalnya ayah. Ayah begini lehnya. Jadi kalau ditanya-tanya ke anak-anak tu, mana kalian mau mati ayah pada mati amaknya? Mau mati ayah lehnya. Sebab kalau amak nak mati lah sengsara anak kau lehnya. Ayah kalau bini bau boleh leh. Ayah dan contoh dulu mak. Ya. Nale yang tukang mau urus ayah dan dulu. Amak kecil dah meninggal. Bini ayah ajak kau leh kan? No perlu lima no leh. Untuk amak tir dia memberduli leh kan? Jadi kalau ayah meninggal baru disebut anak yatim. Kalau amak meninggal apa cara ya? Untuk mencari ini membantunya lewat miskin. Lewat miskin bukan lagi anak yatimnya. Begitu caranya. Jadi ada orang yang mempergunakan harta anak yatim itu diputarkannya. Nyuruh penggali lo mama aku. Diputarlah piti cakap. Tiba diuntung dibendek ke anak yatim cakap. Tiba diugi anak yatim cakap. Jangan gua ugi tak bisa lah. Kau untung sama-sama untung, kau ugi sama-sama ugi. Kalau untung ya kasih sama anak yatim itu. Ya. Kalau kemungkinan diputarkan uangnya itu untuk gali, untuk berkebun segala macam. Tapi jangan sampai anak yatim tu cocondo, piti ayah banyak, nyendek napik jadi ya bila orang aja. Ya, oleh karena itu anak yatim disebut anak yatim kalau ayah meninggal. Kalau binatang, kalau anak mati, indua. Kalau binatang disebut yatim kalau indua mati. Apa dia tidak ayah, apa dia tidak laki yang laki yang jantan, nya banyak ayah. Hanya ayah. Ya kan? Makanya yang disebut yatim itu kalau binatang tu induk na mati, kabur lah mati induk. Tu lah yatim tibur. Jadi sampai kokin kau dikaji di agama kau. Yang sampai anak kau terlunta-lunta, dibailainya pengelolaan. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Kelola dengan cara baik. Hatta yablugha asyuddah. Hinggainya inyo sampai codiok.
Ada orang dianggap anak yatim itu kalau labau umur tamat SMP. Sebenarnya kriteria anak yatim dulu sebenarnya sampai SMP nya Pak, MTS. Tapi awak masih dikaji juga sampai man. Kalau awak kau sampai man, ya sama ya. Kalau dihitung-hitung bono sebenarnya mak ya, anak yatim kau menjolanginya balik berakal, menjolanginya ibarat orang lelaki pernah mimpi basah. Kalau yang perempuan sudah datang bulan, segala macam itu. Jadi tetapi oleh berbagai pengurus maka diambil apanya adalah sampai umur 18 tahun atau man atau SMA. Tetapi ayat ini ada orang yang tidak sama. Ya, Mak. Ada yang mengatakan umur 30 masih anak yatim juga boleh. Umur 40 anak yatim juga boleh. Nyada apa? Ndak le cadi apa dah. Tetapi anak-anak nana IQ puru nak antu de umur orang tua. Jadi ulama mengatakan yang umum adalah tamat MTS tadi. Tapi ada yang berpendapat menjelang betul-betul matang pikirannya. Ini adalah samur. Aduh bangga-bangga alang ketik kan. Aduh nang tu dia dah. Dah tahu dia pitir dah. Maka tetap jadi kelola dulu. Ya. Jadi jangan awak menyalahgunakan piti anak yatim. Kalau untuk mensaji awak, setiap mensaji ada yang ngasih setiap bulan, sekali 2 bulan, dan nenggodang setiap hari raya. Ya. Tempat kampung Lantana tu sekali setahun ni coba bagiannya. Sebenarnya elok sebenarnya sekali sebulan dulu. Banyak keperluan kan. Piyo nan sekali setahun cakul 50 juta nemo seorang mak. Nya beli mau badi nya dia nak yatim. 5 boleh kali 5 75 juta. Lairi lah tetangga sebelah mati lo lah yayanya. Yang itu banyak apa bitinya ya apa tidur ini ya. Mati lo lah yayanya. Aku tuju dia anda mati. Ya ya kak. Jadi pengelolaan anak yatim sebaiknya memang tiap bulan itu atau sekali 2 bulan. Awak nang kete ada setiap apa itu 500.000, kok 5.000 je. Dan yang tiap bulan tu? Mau puluhnya? Kete anoro. Mau puluh nak tolak dia. Harus diperbaiki lagi. Nurul Islam itu dalam sekali 2 bulan itu 500.000 per orang. Jadi kalau ini bertiga badik 1.500.000. Terasolah bantuan dari pengelolaan anak yatim itu. Banyak. Berapa banyak? 30 lebih ya. Celana kan seorang ayah banyak, awak sesama ayah makan. Tak ada masalah kalau itu, tak ada masalah. Ya. Kan salah satunya untuk mendapatkan itu sumbangan untuk anak yatim itu seperti maghrib ini masuk itu. Kau masuk kan tak? Masuknya? Wih, masuk ya. Kalau maghrib biasa? Enggak. Maghrib biasa olehnya. Iyalah. Untuk anak yatim ya? Ya, tak apa-apa. Sesuai dengan kemampuan. Itu yang ke-6 ya. Yang ke-7. Aku banyak kono dari orang ke-7 kok. Kok tersinggung-singgung apa ketek aja mau ngiri dah. Kok udah nyampe gaji kau nyang. Wa auful kaila wal mizana bil qisti. Hendaklah kamu menyempurnakan takaran dan timbangan
Jangan dikurang-kurangi. Kok sekilo tu sekilo. Dan timbang mali daging dan di pasar dan timbang tiba rumah kodok ndak apa aja. Tiba situ eloknya sekilonya tiba rumah ndak basuh sekilo tu dah. Kono tu. Tu mana-mana junjung daging tolong ubah. Ya. Wangi dan terbukti di rumah dan timbang ndak cukup dah. Setengah tu ndak cukup dah mak. Sampai matonya. Kadang-kadang timbang ome pun no. Itu berbahaya. Maka oleh karena itu sagantang tu sagantang. Satekong tu setekong, tu takaran. Jadi sempurnakan takaran dan timbangan. Mulai minyak seliter. Aku banyak tu. Boleh minyak seliter tak cukup seliter dah. Ini minyak 2 liter sebelah ikut boleh minyak 2 liter penuh lepas ke apa kali. Cuma sikut dia tak penuh lah. Banyak terjadi dia tu dulu. Pilih tak nu 2 kawak ke lah. Menang kone je lah. Kan tadi dia buat kaji ke maksudnya tu. Jadi ke kono lah ubah. Bermasalah di akhirat suak. Jangan sampai mengurangi timbangan. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang curang. Ibu menimbang untuk inyo anak labiong tiba menimbang penjurang dikurangi, itu curang awak nomor. Jadi takaran kan ndak dia apa aja dah. Ukuran meter kayu pun tidak tujuh tu. Maka kita elok-elok ya mana ngali minyak. Tolong jangan sampai berkurangi yang ngalih gula. Tolong gula tu sekilo. Sang kilo tu setengah kilo. Kone awak. Apalagi kalau uun jual lado ke pasar. Uun hantu dia kilo 5 kilo awak. Berapa 8. Ini 5 kilo sabu ilenya 8 sedan. Uun dah ni ya. Itu dia. Apalagi menimbang sawit. La ilaha illallah. Menimbang ikan subuh-subuh kalam. Terjajak ke tanah. Mana-mana. Mana tersinggung lah. Tak perlu lihat dah. Lah. Mana tersinggung lah. Dia untung aja nak kena cai. Lah, jangan untung aja kena cai. Jangan sampai mengurangi. Ada orang yang bisa dia membeli jenis turun apa dia bisa. Uponya dipermainkan di kilo cakok. Itu masalah. Curang. Sawit supaya bori beko babai pasir. Babai berdiri jaya. Ledu kubik lo pasir masuk ke dalam apa tu? Kan curang awak namor. Itu tidak kena ibenkan anak bini awak tu. Nya api aja aru ya, nya banyak potongan di pabrik tu. Banyak potongan 5% lah potong awak ke petani awak macam itu aja. Bersedia apanya? Jual beli itu kan antara dimingkum suka sama suka. Wadah membeli ke 5% potong kau setuju uangnya, setuju kau nya. Lai, alai okey, tak salah. Bapa potong beko di pabrik, potong lo ke petani wak macam itu. Daripada ngicu macam ni cakap. Ya. Ada orang yang di petani, nya ndak ambil ke petani lah, ngicu macam ni cakap ya. Ya. Beri asli timbangan di petani 5 ton. Tiba di pabrik 7 ton. Ini cakap ya. Tidak. Ambillah untung lo. Kanang sok di akhirat. Dan nak nuduh-nuduh orang kera. Mohon maaf dan doa. Pak awak dan cerita turu ya. Saya pengalaman seperti itu tuh. Orang tukang bali sawit dan dulu mak. Diambil dia buah-buah yang jatuh-jatuh. Karena ada pabrik tu melimpah baru jatuh secit
Sacik tanden tu mak ya, 40 kilo bagi mak. Jatuh lah di jalan cakole, nan jatuh tu dia ambil sodor deh. Jen wang ambilnya dah mendarat beko. Dan ni bertanggungjawab doang wang campun-campun beko aja sawit dan bertanggung jawab dah. Apa yang terjadi? Nak apa juga ya? Dan tanggung jawab. Tak soto ya tanggung jawab dah. Ya dan jadi bobor dan soto macam tu dah. Dan rotor nak amun ni campur-campurnya itu lah. Ba mudarat beko kawan. Iyo nya mak. Lah balik dalam lopen kau mai tiba telefon. Iyo nya buya cakornya buya. Meloti ben motor kau piampe buyanya. Kecakor sapu luang lainnya tu. Meloti ben motor doampe masin sikut bakaunya kali deh. Sampai ke apa? Kebatan sabu doang lainnya tu. Bamudarat ke awak deh. Amako jen curang dalam hidup kau. Leluwi aja lah. Jadi kok kilo tolong jangan sampai curang dalam takaran dan timbangan. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak sebut orangnya. Kau sabi orang itu salah awak kan? Kau ndak sabi orang tu. Siapa kau ni aja lah. Ada bertanya? Silakan. Kau kaji buya malong kemana? Nama larangan mah, pokok-pokok larangan. Ya. Awak Quran aja orangnya nak lain dah. Ayo Quran aja sodornya. Minuman sudah diturunkan dari kopi ginseng ke teh manis. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu jangan salah. Saya yang minta. Bukan pengurus. Pengurus nak nionan apa ketuju dapat. Dan Mbak Nona minta macam itu. Ya. Jadi 6 jangan makan atau menyalahgunakan piti anak yatim. Yang kedua, jangan curang dalam takaran dan timbangan. Nang kepapur lah. Ke 6, ke 7, ke 8 lah. Ujung ayat tadi ada la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kalau salah timbang, ndak sengaja dah mak dah. Itu dimaafkan Allah Ta'alanya. Tapi kalau sengaja macam cakap, ndak dah. Laba usaha wak semaksimal mungkin. Kurang kok tambah lek mo, tambah. Kok ni berdaging kok kana tambah ketek. Kurang yusanan le. Itu Allah maafkan. Laba usaha awak semaksimal mungkin untuk menyempurnakan tadi. Kurang juga dah. Allah maafkan. Kuti ayat teka. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan membebas beban ke awak dah, tak membebas dosa ke awak dah kecuali sesuai dengan kesanggupan awak. Lah itu nan ke apa je karo? Nan ke 8 je karo? Iya. Yang ke-9, wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba. Kalau kalian bercakap hendaklah secara adil, sekalipun nan kalian apung tu adalah sanak kalian. Ika maksudnya hakim. Dan badan sanak je Pak Nurli. Badan sanak dan je Pak Nurlis. Dan hakim. Tolong masuk rumah ya. Ini Pak Nurli cakap. Jangan sampai bawik-bawik mana hukum mana. Koko. Patui 5 tahun hukum mana. Ndak jadi 5 tahun dah bebas. Atau setahunnya. Dia apa? Ada hubungan. Itu nama do ndak apa hukum nama do. Maka bercakap kau secara adil
memponis secara adil. Baca cakap pun macam itu juga. Yang benar tu benar, yang salah tu salah. Kenapa awak kadang-kadang dek sana ke? Tak apa pun benar orang sana awak ke mah? Sana. Tak bisa mak kalau menjatuhkan hakim pun tak bisa, menjatuhkan putusan pun tak bisa. Sekalipun di sana. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita. Wahai Fatimah, andai kata engkau mencuri nak, ayah sendiri yang akan memotong tanganmu. Tuh. Andai kata engkau mencuri, ayah yang akan memotong tanganmu. Jadi apa artinya? Tidak pandang bulu. Kalau apa menilai, ini baca je. Ya, seperti apa orang-orang sekarang mengambil keputusan, banyak yang bermasalah. Ya, kok bercakaplah secara adil. Bercakap secara adil kok maksudnya adalah, ya, non salah tu salah. Jadi gara-gara dun sana kok nak jadi salah lah. Sana dun mah. Dah kena pelapil nya masuk penjara. Sana dun mah. Tonton-tontonnya. Itu salah. Itulah yang disentil orang. Hukum tajamnya ke bawah. Tumpul ke atas. Ya. Aduh ini dulu memaling semangko 3 buah. Apa dulu lagu semangko? Kan heran awak dah kan? Sementara orang maling piti bamit bertriliun-triliun, hendak ada itu. Ada orang menabang kayu jati 3 batang kena hukum sekian tahun. Kan bermasalah itu keadilan itu. Maka hukum kita banyak menganut sistem kolonial Belanda. Banyak. Itu yang disempurnakan sekarang dengan KUHP baru itu. Banyak terjadi revisi-revisi, perubahan-perubahan. Tapi walau bagaimanapun tergantung kepada penegak hukum ataupun hakim itu sendiri. Kok bercakap, mengambil keputusan secara adil. Itu. Ulang ya. Yang ke-6, jenma menyalahgunakan pitian yatim. Nan ke-7, jen mengurangi timbangan. Yang ke-8, kalau mengambil keputusan adil. Yang ke-9 lagi, ya, wa bi ahdillahi aupu, terhadap janji Allah kamu harus tepati. Awak kau sedulu lah berjanji awak ke pak, awak ala berjanji kepada Allah ketika awak di alam kandungan. Alastu bi rabbikum, percaya awaknya, percaya kau dan kau Tuhan awaknya, Tuhan kaunya. Qalu bala, lainnya ya Allah. Lewang patu suknya, lainnya ya Allah. Maka awak berjanji pertama di alam kandungan. Nang kedua berjanji ketika mengucap 2 kali syahadat. Nang ketiga, awak berjanji akad nikah. Ya Pak, saya berjanji dengan sesungguh-sungguhnya bahwa saya akan memperlakukan istri saya muasyarah bil ma'ruf. Tak tahu taklah tidak tua tiap hari kau ni tampil bini tu. Ada orang suka menangani bini pak. Masak-masak bini kena tangan. Ya, nak boleh apa kata kena tangan kena tampil bini je kan.
Itu mana menyalahi janji tu. Orang berusi kan tak ada tanpa guna orang. Kau tuju dia orang berusi ke macam kau lah. Bela awak dah buyar macam ni. Orang pedusi tu tak untuk ditampa guna orang. Tapi ibu-ibu, ya, supaya apa waktu ndak nampa-nampa dulu, berikan pelayanan yang terbaik. Itu masalahnya. Kau tengok, ada orang pedusi kejadian kemarin di televisi ditengokkannya. Laki itu menguliang lah sampai sarjana bini cakap. Kalau lah SK P3K, tuntut dia suami itu mencari laki itu. Ya tak batal apa je. Tak pandai berterima kasih lah secondo laki tu mah menguliangnya. Tuntut laki tu dah. Minta cari. Ya tak kau jual ayah anak kelenya je. Itulah jadi masalah. Maka banyak orang menyalahi janji. Janji di dalam sumpah jabatan. Ibu bapak sekalian, saya kan pegawai negeri. Ketika dulu dilantik menjadi pegawai negeri, disumpah Pak. Demi Allah, saya bersumpah, saya berjanji akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya. Nyinyi kawan dan tak ada kono dek rupiah. Ada apa? Nyi tak saya dan sabuk dah sayaknya dan nyinya. Sayaknya dan tak sayanya dan dah. Saya bersumpah. Tak ada dan nyinya. Melak lawangnya dan. Leo bedangnya dan. Apa nawang sabuk itu walaupun sayaknya wang kenekan wang sudah itu. Kenekan wang sudah itu. Bukti orang ngak wang tu kemenekan awak. Tak boleh sayak cakur le. Lelang sayak tu. Apalagi sumpah dan janji datuk-datuk awak. Itu usul-usul juga kira janji macam tu. Bila tak bisa melaksanakan janji tu dah. Kata tak berpucuk. Boleh? Kawan tak berurek. Di tengah-tengah. Giuk dia kumbang. Habis tu saudara lah. Tak bisa diubah tu. Ubahlah semua. Setahun tu dah tu. Ubahlah tu. Kau bisa diubah. Ya. Jadi itu salah Pak. Mungkin kerjaan jiwa je salah lah. Kadang mula dah. Aku berjanji kau memang murah. Kalau nanti pilih saya akan gratiskan ini. Itu je saudaranya. Dah tuna tekan awak dia. Betul ya? Maka kalau kalian berjanji yang elok, tunaikan janji. Dia janji ketika pernikahan akan membina, akan merawat isteri saya dengan sebaik-baiknya. Nyata tak berbuat macam itu dah. Kena awak. Janji ketika mengucap 2 kalimah syahadat, saya naik saksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Maka ada orang dulu sepasang calon pengantin, ya, sepasang pengantin kawin lari dia Pak. Kemana lari? Ke Bengkulu. Nikah kami Pak Kuah. Pejauh nak kali nikah. Ayah kami nak amu nikah lah. Nikah. Ayolah. Sadat ya. Ucap 2 kali sadat rumah.
Ucapkan dulu 2 kalimat syahadat. Ni Pak Kuah cakap. Syahadat nama no Pak Kuah, syahadat lama kok syahadat baru. Dulu syahadat lama. Syahadat lama kok syahadat baru ni ya. Ayalah ni ya. Perlu ya Pak Kuah tu. Nan lama nak lah tekanang dah dah. Nan bau ndak lah dapet dah. Ilaha illallah. Gau. Maka jangan mudah berjanji ya. Jangan mudah-mudah berjanji kalau ndak akan ditepati. Kau dalam apa kau mengaji kau itu dia. Kadang-kadang buinya itu kau ndak datang ngajinya. Itu masalah kalian. Saya kalau ndak datang kasih tahu atau ada utusannya pengganti. Lale. Ndak buya topik merenang. Pengumuman cakap buya topik cakap. Maklum aja lah semua. Kadang ponik tu mak. Takut dia nak masuk-masuk. Kau nak datang tu kan. Ada itu dia. Ikut korban pertawak 2 cakap ikut. Subuh tadi saya ke Raudatul Jannah, Pulau Jambu. Khutbahnya di Sungai Betung. Malamnya di sini. Aturannya yang sorenya di Pulau Terap. Minta maaf orang ke pengurus. Saya ganti dulunya dan. Ya. Jadi kalau datang pun saya, kalau nggak datang saya kasih ada penggantinya atau kasih tahu sama pengurus. Jadi nggak bantu channel itu ya. Terakhir, yang ke-10. Wa anna haza sirati mustaqima fattabi'uhu. Hendaklah kamu mengikuti jalan yang lurus. Jalan tu jalan agama Islam kena tuwe. Jangan jalan yang memecah belah kamu. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Jadi kalau ikut jalan-jalan lain, kini banyak orang mengikut jalan orang kafir. Apa contoh? Nanti ceritakan lagi. Kau masuk tahun baru apa kalian kan? Hati-hati kalian. Mempunyai awak nak kena peringati, mempunyai orang yang ada satu pula. Kadang-kadang anak-anak awak hantu dia mana boleh, mana tidak boleh. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai, meniru-niru suatu kaum, dia bagian dari kaum itu. Ikuti ajalah agama awak. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan mana yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang telah engkau beri nikmat. Jalan para nabi yang kena tuwe. Jalan Islam. Jalan-jalan orang kafir itu kena tuwe. Lah sempurna ti agama kau ke mana? Sampai ke sekecil-kecilnya kau diatur di agama. Ikut je lah kena tuwe. Ikut dia gara-gara ndak menuhi aturan agama. Kau tidak banyak waktu terjadi ke masalah gini. Ya. Jadi ikutilah jalan yang lurus, jangan mencari jalan selain agama Islam. Agama Islam kau agama yang mulia, petunjuk Allah dan Rasul itu ajalah nak dituwi. Selamat di awak. Kalau lawak menyimpang, kono duri awak, kono kacau awak, kono macam-macam. Ikut ke jalan luwe. Lah dia ajar sesodo di Allah dan Rasulnya. Ya. Maka itu ajalah kaji wak malam kau. Mudah-mudahan bermanfaat. 5 larangan Allah yang kita sampaikan malam ini yang mulai ke-6, jangan menyalahgunakan anak piti, anak yatim, jangan mengurangi takaran dan timbangan, jangan mengambil keputusan hakim itu secara tidak adil, jangan pula awak menyalahi janji, dan jangan pula mencari jalan lain selain daripada jalan Allah dan Rasulnya. Mau berdoa dulu ya. Mudah-mudahan Allah akan mengabulkan segala hajat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami jemaah Masjid Nur Huda Bukit Agung ya Allah bermunajat kepadamu ya Allah. Sehatkan kami semua ya Allah. Mudahkan rezeki kami ya Allah. Sehatkan kami semua ya Allah. Ada jemaah kami yang sakit sembuhkan ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah. Jauhkan kami hasad dan dengki dan iri hati ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami akan memasuki tahun 2026 ya Allah. Beri kami kekuatan iman, kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan ekonomi ya Allah. Sehingga kami dapat melaksanakan, mengisi hidup itu dengan di bawah ridhamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.